Cita-cita tertinggi anak Palestina adalah mati syahid. Apakah orang Medan siap mati syahid? Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan menanggapi apa yang merupakan ceramah dari Ustadz Abdul Somad di Istana Maimun Medan, ya, Sumatera Utara. Dan di sana dia berceramah memberikan tantangan kepada saudara-saudara kita Muslim yang hadir di ceramahnya itu, dan dia menyudutkan bangsa Israel, teman-teman. Seharusnya seorang ustadz ketika dia melihat konflik antara Israel dan Palestina ini, justru dia berusaha bagaimana menyejukkan hati banyak pihak. Jangan justru menjadi provokator. Nah, harusnya kita mendukung perdamaian antara Israel dan Palestina ini, supaya jangan ada warga sipil lagi yang menjadi korban. Karena kasihan Israel dan Palestina ini, warga sipilnya, teman-teman. Kasihan mereka yang menjadi korban rudal dan roket. Jadi bukan malah menyejukkan, Ustadz Abdul Somad justru dia membuat narasi-narasi yang dimana menimbulkan kebencian banyak orang terhadap Israel. Dan dia mengajak semua orang untuk membela Palestina. Nah, teman-teman, mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Cita-cita tertinggi anak Palestina adalah mati syahid. Apakah orang Medan siap mati syahid? Siap mati syahid. Siap mati syahid. Siap keluar duit. Tak sama kuatmu. Mereka tidak membunuh kami, Abdul Somad, karena kami tidak takut mati. Tapi tentara Israel masuk ke dalam rumah kami. Mereka tendang pecahkan itu tempat-tempat minyak zaitun. Supaya apa? Supaya kami lapar. Supaya kami lemah. Supaya masjid tidak salat berjamaah. Supaya tidak ada yang berdoa kepada Allah. Itu yang mereka lakukan. Penjara terbesar di dunia bukan di Guantanamo, Amerika. Penjara terbesar di dunia bukan di Alcatraz. Penjara terbesar di dunia adalah di Palestina. Mereka cari anjing-anjing lapar, herder, tidak mereka kasih makan berhari-hari. Lalu mereka ambil orang Palestina, mereka campur berdarah, tumpah darahnya, berbau amis, mereka sobek kulitnya, supaya anjing-anjing itu mencium bau darah, supaya menerkam, mencabi-cabi orang Palestina. Tidak diliput oleh TV nasional. Tidak ditampilkan TV internasional. Kenapa? Karena kantor berita internasional bernama Reuters. Dan Reuters adalah punya Yahudi. Alhamdulillah, kantor berita kita masih menyuarakan Palestina. Kenapa? Karena orang Medan punya koran, waspada. Koran-koran yang memberitakan Palestina, mudah-mudahan mereka dapat pahala syahid, insya Allah. Hai koran-koran Medan, koran Sumatera Utara, kalian liput 6 tabligh akbar ini. Mati kalian. Kalian akan melihat buku catatan. Pernah jihad untuk Palestina? Pernah kalian jihad? Tidak. Pernah kalian ke Palestina? Tidak. Pernah kalian naik pesawat? Belum. Kenapa bisa dapat pahala? Karena kalian meliput acara siang ini. Buat besok di koran utama. Tunjukkan kepada dunia bahwa orang Medan peduli Palestina. Allahu Akbar. Kalian yang berada di bawah tenda, kalian tidak ikut jihad fisabilillah. Tapi gara-gara kalianlah teknisi sehingga suara ini bisa terdengar semuanya. Kalian pun dapat pahala juga jihad fisabilillah. Yang penting suara ini jangan kalian kecilkan. Kalau kalian kecilkan, masuk neraka kalian sama orang Israel. Nah, jadi itu cuplikan videonya, teman-teman, yang saya dapatkan
Dan saya ambil cuplikan ini dari channel saudara kita Muslim ya. Ini narasi-narasi Pak Ustadz Abdul Somad ini bukan malah menyejukkan teman-teman ya. Justru ini membuat satu narasi yang memanas kembali di negeri kita. Nah, jadi karena kalau dia melihat konflik Israel dan Palestina sekarang ini, seolah-olah Israel itu begitu kejam, begitu jahatnya, melakukan pembantaian, seolah-olah seperti itu dari cerita Ustadz Abdul Somad. Apakah begitu faktanya? Tentu saja tidak. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di beberapa hari yang lalu, di mana ketika pihak dari Hamas, kelompok Hamas, itu menyerang secara tiba-tiba Israel dengan ribuan roket. Dan itu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, tanpa peringatan terlebih dahulu. Dan itu kebetulan hari Sabat bagi orang Yahudi di mana mereka tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Apalagi itu perang, tidak boleh. Karena itu hari suci bagi mereka. Dan kelompok Hamas memanfaatkan kesempatan itu. Sehingga menimbulkan banyak korban jiwa. Dan bahkan ada warga sipil yang diculik sama kelompok Hamas. Tetapi ketika ada Israel mulai memunculkan pernyataan deklarasi perang terhadap kelompok Hamas dan mereka menyerang balik dengan rudalnya, maka ada beberapa tokoh nasional khususnya di Indonesia angkat bicara dan mengecam keras tindakan Israel terhadap Palestina. Nah, itu anehnya teman-teman ya. Ketika kelompok Hamas menyerang Israel, semuanya terdiam, bahkan memuji tindakan kelompok Hamas tersebut. Nah, bagaimana bisa mendapat kedamaian seperti itu antara kedua belah pihak kalau negara-negara lain itu menjadi kompor gas yang memanas-manasin. Nah, apalagi khususnya nanti di negeri kita bisa berdampak, bisa berefek sendiri di antara masyarakat. Karena kalau ceramahnya seperti ini teman-teman, ini akan menimbulkan kegaduhan nanti antar masyarakat Indonesia sendiri. Nah, jadi mari kita sebagai pendengar ceramah, khususnya saudara-saudara kita yang Muslim, mari cerdas. Nah, kalau kita lihat, dengar dari tantangan Ustadz Abdul Somad itu, jadi itu tantangan yang menurut saya itu tidak diterima akal sehat ya. Kalau mungkin membantu Palestina ya silakan saja. Itu karena kemanusiaan saja ya, karena hubungan sosial kita lihatnya dari sudut pandang kemanusiaan. Oke, silakan saja. Tetapi bukan berarti kita harus membenci salah satu dari pihak tersebut. Kita mendukung kedua negara ini dan kita doakan. Bentuk dukungan kita adalah doa kita kepada Palestina dan Israel supaya mereka menemukan solusi yang benar-benar itu ada titik terang penyelesaian masalah dan sehingga pada akhirnya nanti mereka berdamai. Jangan malah menuduh Israel melakukan hal ini, hal itu sampai mereka mengambil anjing-anjing yang lapar 3 hari tidak dikasih makan sehingga itu mencabik-cabik orang Palestina. Itu sejarahnya dari mana? Nah, jadi teman-teman, sekalipun ceramah Ustadz Abdul Somad seperti itu, bukan berarti orang Israel takut ya. Teman-teman, saya mau sampaikan kepada kita semua, bahwa justru penduduk Gaza itu mendapat sumber kehidupannya itu dari Israel. Dari orang-orang Yahudi Israel, dari pemerintahan Israel. Itulah sebabnya ketika perang kemarin, ketika sesudah diumumkan itu perang terhadap Palestina, maka Israel memutuskan pasokan pangan, listrik, air, dan minyak. Nah, mereka menghentikan itu semua. Itu artinya bahwa air, listrik, minyak,
dan makanan atau pangan itu berasal dari Israel untuk penduduk Gaza ini, teman-teman. Untuk menghidupkan penduduk Gaza, untuk membantu penduduk Gaza. Nah, itu buktinya bahwa Israel ini peduli terhadap penduduk Gaza ini. Tetapi ketika ada kelompok yang tidak bertanggung jawab menyerang secara tiba-tiba, ya mau bilang apa kita? Memang kalau Israel itu sekarang orang-orang Yahudi itu memakai hukum Musa. Nyawa ganti nyawa. Kalau kelompok Hamas menyerang duluan dan menimbulkan korban jiwa, maka Israel harus melakukan itu sesuai dengan hukum Musa yang mereka pelajari, yang mereka imani selama ini. Nah, jadi ingat bahwa Israel itu adalah umat pilihan Tuhan dan itu tidak akan pernah bisa hancur sekalipun seluruh dunia membenci dia, tetap dia bertahan karena dia adalah merupakan pilihan Tuhan. Dia biji mata Tuhan. Mari kita melihat bagaimana firman Tuhan. Jadi tidak ada pengaruh bagaimanapun ceramah-ceramah oknum ustadz untuk mengutuk Israel, itu tidak akan pengaruh. Karena Tuhanlah yang menjadi penjaga Israel. Karena Israel adalah biji matanya Tuhan. Mari kita lihat satu ayat menjadi renungan bagi kita kenapa Israel itu begitu kuat dari dulu sampai sekarang. Di dalam Ulangan 32 ayat 9-10, begini firman Tuhan. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub atau Israel. Ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman, padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Jadi Allah itu menjaga Israel sebagaimana itu digambarkan sebagai biji mata Tuhan yang harus dijaga dan tidak boleh dijamah oleh bangsa manapun. Nah, jadi kalau ada bangsa-bangsa lain yang mencoba mengganggu Israel dan menyerang Israel, itu artinya dia sedang melawan Tuhan. Karena di dalam Yosua 10 ayat 14, di sana dikatakan bahwa Tuhanlah yang berperang untuk Israel. Nah, jadi luar biasa teman-teman penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan terhadap bangsa ini. Dan kemudian di dalam Keluaran 19 ayat 5 dikatakan oleh firman Tuhan di sana, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Itu firman Allah, pesan Allah kepada bangsa Israel. Jika kamu mendengarkan sungguh-sungguh firman-Ku, kamu menjadi harta kesayangan-Ku dari antara segala bangsa. Yang pertama tadi, jadi biji matanya Tuhan yang begitu dijaga. Kedua, menjadi harta kesayangannya Tuhan. Dan mari kita lihat satu ayat lagi. Di dalam Bilangan 24, kita baca dari ayat 8 sampai 9. Begini firman Tuhan, Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis. Bangsa-bangsa yang melawan Israel ini akan ditelannya habis oleh Israel sendiri. Dan tulang-tulang mereka akan dihancurkannya dan akan ditembaknya tembus dengan panah-panahnya. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Itu pesan Tuhan bagi bangsa Israel. Israel itu adalah biji mata Tuhan, harta kesayangan Tuhan. Dan Tuhan menjaga semuanya itu. Tuhan memelihara mereka. Nah, jadi kalau orang Israel, bangsa Israel bertahan sampai sekarang, itu karena perjanjian Allah dengan mereka. Karena mereka adalah harta kesayangan Tuhan. Itu firman Tuhan. Nah, jadi bukan masalah kita mau membelanya teman-teman ya.
tetapi kita tidak bisa mengelak dari firman yang telah disampaikan kepada umat Israel. Nah, karena kita tidak bisa mengutuk, sekalipun kita tidak suka dengan Israel, jangan sesekali mengutuk. Apa dikatakan di dalam Bilangan 24 ayat 9 itu? Siapa yang mengutuk engkau, dia akan dikutuk. Siapa yang memberkati engkau, dia akan diberkati. Nah, jadi justru Israel ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dengan penemuan-penemuan mereka, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, penduduk Gaza itu terbantu, tertolong oleh pemerintah Israel, oleh Israel, dengan menyediakan listrik, dengan pangan, air, minyak, apalagi yang kurang. Jadi sekali lagi bahwa kelompok Hamas itu sebenarnya tidak mewakili Palestina. Mereka hanya kelompok keras saja. Nah, jadi mari kita mendoakan kedamaian Israel dan Palestina. Jangan malah kita menjadi provokator di antara umat beragama khususnya di negeri kita ini. Jangan nanti mereka atau tetangga kita yang ribut, malah efeknya bagi kita di dalam negara kita ini sendiri. Jadi kalau masalah tetangga, biarlah mereka menyelesaikannya dengan cara mereka sendiri. Tugas kita hanya berdoa supaya Allah mengaruniakan kedamaian di antara kedua belah pihak ini. Karena kasihan orang-orang yang menjadi korban jiwa mereka. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan teman-teman ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.